Suara untuk boikot Lesti Kejora menggema begitu hebat di media sosial, dan ini ada kaitannya dengan sebab Lesti Kejora mencabut pelaporannya KDRT yang dilakukan Rizky Bilar. Sebenarnya dari awal saya prediksi sudah ada tanda-tanda atau sudah ada gambaran kalau pelaporannya itu akan dicabut. Makanya saya nggak kaget ketika Lesti Kejora pada akhirnya mencabut laporannya. Dan itu tentunya sangat mengecewakan penggemarnya yang sudah terlalu sayang pada Lesti Kejora. Orang kalau sayang itu kan nggak mau ya idolanya tersakiti, idolanya dibanting, dicekik. Ada perasaan yang sangat-sangat dirasakan ikut sakit ketika mengetahui idolanya seperti itu. Makanya setelah dapat empati dari sebagian rakyat Indonesia karena apa yang sudah dialami Lesti Kejora, kemudian tiba-tiba Lesti Kejora mencabut begitu saja pelaporannya. Dan ini sangat mengecewakan penggemarnya yang tadinya sangat kasihan, sangat iba, sangat empati kepada Lesti Kejora. Orang yang berniat terjun di dunia entertain dan menjadi publik figur itu tentunya sudah tahu keuntungan dan risikonya ketika menjadi publik figur. Nah, keuntungannya karena dia publik figur, mempunyai penggemar, pengikut yang begitu banyak, rezekinya akan dimudahkan dengan adanya endorse yang masuk. Rezekinya berlimpah ruah. Kalau kita orang biasa mungkin kerja harus bersusah payah dulu, kerja keras sampai tenaga ndak karu-karuan baru dapat rezeki, mungkin rezekinya juga nggak seberapa dibanding seseorang yang publik figur. Dia makan saja disoting sudah dapat duit dan lain sebagainya, segala aktivitasnya sudah bisa dijadikan duit. Nah, makanya di sini yang namanya publik figur itu ada kemudahan juga ada resiko yang harus dihadapi. Resiko yang harus dihadapi adalah kehidupan pribadinya menjadi konsumsi publik. Ketika ada publik atau ada penggemarnya yang memberi nasihat, pendapat ini dan itu, kemudian dibilang jangan ikut campur dalam rumah tangga saya, itu sangat-sangat melukai penggemarnya, fansnya. Alangkah baiknya ketika menjadi publik figur sudah menyiapkan batin, sudah menyiapkan mental untuk dicampuri rumah tangga atau dicampuri masalah pribadinya oleh netizen, oleh penggemarnya, karena publik figur idola itu selalu disorot baik buruk dalam kehidupannya. Demikian juga Lesti. Nah, ketika Lesti sudah mencabut laporannya, kemudian netizen bergolak, penggemarnya bergolak, itu juga harus diterima dengan legowo oleh Lesti. Jangan sampai bilang jangan mencampuri kehidupan saya. Saya memiliki hak untuk membuat keputusan. Memang ada hak untuk membuat keputusan karena jalan hidup kehidupan Lesti adalah Lesti sendiri yang menentukan. Tapi alangkah baiknya ketika menyampaikan itu diolah kata-katanya. Dan di sini teman-teman, saya sendiri juga nggak tahu apakah Lesti ini sudah sudah nggak dipakai lagi oleh Indosiar atau sudah dipecat atau sudah diboikot oleh KPI. Saya di sini kurang tahu. Cuman yang saya ingin prediksi adalah apakah karir Lesti bisa meningkat lagi setelah menghadapi gonjangan-gonjangan ini, walaupun sebenarnya kemarin itu sudah pernah saya prediksi dengan adanya pencabutan itu banyak fansnya yang kecewa dan di situ ada kondisi akan mempengaruhi karir Lesti. Nah, apakah ini nanti dengan adanya seruan boikot untuk Lesti, apakah itu akan mempengaruhi karir Lesti yang ibaratnya tidak bisa tampil lagi di TV? Mari kita ungkap di sini ya. Mari kita ungkap di sini. Saya pakai HP ini. Apakah Lesti akan diboikot oleh KPI? Saya rasa KPI belum memberikan seruan untuk boikot Lesti. Yang saya ketahui seperti itu ya, tapi nggak tahu lagi kalau sudah ada pemberitaan yang terbaru. Yang saya tahu, KPI belum memberikan seruan untuk boikot kepada Lesti. Yang dia serukan adalah untuk Rizky Bilar. Untuk Lesti, apakah dia akan mengalami pemboikotan oleh KPI atau oleh Indosiar?
Karena selama ini yang membesarkan Lesti adalah Indosiar ya. Mari kita ungkap di sini jawabannya. Ebb and flow. Ini masih dalam pertimbangan teman-teman, baik dari KPI maupun dari Indosiar. Ebb and flow, naik turun, posisinya tidak aman untuk Lesti ini. Jadi posisinya ini 50-50 antara tidak boleh tayang di TV atau boleh tayang di TV. Masih dalam pertimbangan-pertimbangan, melihat perkembangan yang ada. Ebb and flow, naik turun, kondisi yang gak aman untuk Lesti Kejora. Selanjutnya ke depannya bagaimanakah keputusannya? Ada simbol-simbol tenggelam. Jadi kemungkinan mungkin ada seruan boykot mungkin, atau bisa juga Lesti tidak dipakai lagi oleh Indosiar. Saya lebih cenderung mungkin Lesti tidak dipakai lagi oleh Indosiar dikarenakan perkara-perkara yang sudah terjadi di dalam rumah tangganya. Ada sumberket, ada tenggelam. Selanjutnya, kelanjutannya bagaimana dari perkembangan Lesti Kejora? Ada simbol kreasi, trying time, tapi ada usaha-usaha di sini yang ingin mewujudkan mimpinya. Jadi di sini teman-teman, ada kondisi naik turun untuk Lesti di dalam karirnya saat ini dikarenakan apa yang sudah terjadi di dalam rumah tangganya terkait dengan putusannya, sudah melaporkan suaminya dan juga sudah mencabut. Walaupun melaporkan di sini ada pemberitaan konon kabarnya yang melaporkan adalah ayahnya. Yang melaporkan ayahnya tanpa persetujuan Lesti Kejora tentunya itu juga akan sulit tercapai. Makanya di sini tentunya ayahnya juga atas persetujuan Lesti Kejora. Makanya di sini jangan terlalu memojokkan ayahnya ya. Yang namanya orang tua pasti tidak akan berkenan kalau anaknya diperlakukan seperti itu. Apalagi kalian sudah melihat videonya gimana Rizky Bilar melempar bola biliar. Aura wajahnya bagaimana, reaksinya bagaimana. Kalau saya rasa Rizky Bilar ini memang tidak bisa memanajemen emosinya, gampang terbakar emosinya, dan itu bisa dilakukan secara dadakan, tidak melalui pikir panjang. Nah, di sini bisa diartikan Rizky Bilar tidak bisa memanajemen emosinya. Makanya teman-teman, di sini ada imbas dari apa yang sudah dilakukan Lesti Kejora tersebut dengan karirnya akan bisa pasang surut di sini. Ini bisa diartikan saat surut untuk saat ini dikarenakan efek dari gejolak netizen, gejolak dari sebagian penggemarnya yang kecewa atas tindakannya dan menyerukan boykot untuk Lesti Kejora. Nah, di sini membuat kondisi karirnya Lesti Kejora tidak aman dan dia tenggelam saat ini. Jika dia kurang hati-hati dengan seruan ini, kurang berusaha dan lain sebagainya, dia bisa akan tenggelam di dalam kondisi-kondisi yang kurang bagus. Artinya karirnya bisa jatuh terjun bebas untuk Lesti Kejora. Ya, efek dari apa yang sudah dilakukan pencabutannya itu. Bisa juga ini mungkin Lesti Kejora tidak akan tampil di televisi mungkin dalam jangka waktu tertentu. Mungkin ya, bisa nggak tampil selamanya, bisa juga tidak tampil di televisi dalam jangka waktu tertentu, mungkin menunggu dulu kondisinya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada dream time, mimpi. Ada usaha-usaha dari Lesti Kejora yang ingin bisa bangkit lagi agar bisa menggenggam mimpinya untuk karir yang sukses gemilang. Jadi di sini ada upaya dari Lesti Kejora untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa berkarir lagi di dunia entertain. Nah, makanya di sini akan saya prediksi. Ketika dia berusaha bangkit dari dunia entertain, bagaimanakah nanti kondisinya? Apakah dia bisa segemilang kemarin-kemarin itu atau bagaimana? Karena nggak bisa dipungkiri ya, Lesti Kejora ini anak emasnya Indosiar. Indosiar yang membuat Lesti Kejora menjadi booming, menjadi namanya bersinar dan sukses. Tapi Lesti Kejora juga bisa membangkitkan pamor Indosiar dikarenakan suaranya ya. Mari kita ungkap di sini teman-teman. Untuk karir Lesti ke depannya setelah menghadapi gonjang-ganjing ini atau setelah dia tidak bisa tampil di waktu tertentu ya. Bagaimanakah karir Lesti Kejora?
ke depannya ya ini ya, setelah gonjang-ganjing ini. Bagaimanakah karir Lesti Kejora setelah gonjang-ganjing ini? Ada simbol the chariot, upaya untuk bisa bisa sukses. Selanjutnya bagaimana karir Lesti? Di sini ada kondisi di mana dia masih memiliki penggemar, teman-teman, sekalipun penggemarnya sudah berkurang. Tetap ada yang mendukungnya di sini, tetap ada yang berupaya untuk bisa bangkit lagi, bisa tampil lagi, tetap ada orang-orang yang mendukungnya. Selanjutnya bagaimanakah karir Lesti Kejora? Dia akan menunjukkan kemampuannya bahwa dia bisa melewati masa-masa sulit ini. Dia akan menunjukkan itu. Bagaimana karir Lesti Kejora ke depannya? Tentunya hal ini juga atas kerjasama tim, atas orang-orang di sekitarnya yang mendukungnya, atas kerjasama ya. Selanjutnya bagaimanakah karir Lesti Kejora ke depannya? Ada balance, ada kesetaraan, keseimbangan. Jadi teman-teman, dari prediksi-prediksi Lesti Kejora ini, ada usaha-usaha setelah Lesti Kejora ini terjatuh di dalam peristiwa ini, karirnya jatuh dan karirnya agak tenggelam dikarenakan apa yang sudah diputuskannya, yaitu mencabut laporan terhadap KDRT Rizky Bilar kepadanya. Dan di sini walaupun mungkin dalam waktu tertentu dia mengalami kesurutan masalah karirnya, nanti di suatu saat dia akan bangkit lagi. Dia akan bangkit lagi atas dukungan orang-orang di sekitarnya, atas dukungan tim, dan dia akan menunjukkan bahwa saya mampu melewati masa-masa ini, yaitu masa-masa yang sudah terjadi saat ini. Kemudian karirnya bisa berimbang kembali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini Lesti Kejora mampu menghadapi masa-masa sulit. Ya mungkin untuk beberapa saat Lesti Kejora mungkin nggak tampil di televisi dikarenakan masih booming beritanya, dan hal ini membuat pihak televisi akan berpikir-pikir, akan mempertimbangkan dulu dengan keputusannya untuk menggunakan atau untuk menayangkan Lesti Kejora. Walaupun saat ini kondisinya masih ebb and flow. Kayaknya di sini tidak ada pemboikotan dari KPI. Hanya saja mungkin dari stasiun televisi melihat kondisinya saat ini dan tidak memakainya untuk beberapa waktu. Tapi pada akhirnya nanti Lesti Kejora bisa tampil lagi di televisi atas dukungan orang-orang, dan Lesti Kejora bisa menunjukkan kemampuannya, bisa melewati masa-masa sulit yang seperti ini. Tapi ini entah kapan, kayaknya ini nggak dalam waktu dekat, waktu mungkin beberapa bulan atau beberapa minggu atau beberapa hari, yang intinya dalam jangka waktu tidak selekasnya Lesti Kejora tampil di televisi untuk mengisi sebuah acara. Butuh waktu di sini ya teman-teman. Semoga saja Lesti Kejora bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Hidup ini harus dipertimbangkan masa-masa dulu. Hidup ini sebelum mengambil keputusan harus diteguhkan hati, harus mengetahui efek sampingnya, resikonya ketika mengambil pilihan hidup yang seperti ini. Kemudian kamu juga harus menyadari kamu besar. Yang pertama memang karena kemampuanmu, tapi kalau kemampuan tidak didukung oleh penggemar yang begitu seambrek, tentunya kamu tidak bisa menjadi apa-apa. Makanya kamu juga harus hati-hati bicara kepada penggemarmu, kepada pengikutmu, jangan sampai menyakiti hati mereka. Nah, disinilah harus bijak-bijak berucap agar kamu selalu didukung, karena dukungan dari penggemarmu itu adalah modal kamu bisa meraup keuangan yang lebih besar lagi. Seorang public figure, seorang artis tidak akan ada apa-apanya jika tidak memiliki pendukung. Dengan adanya pendukung yang banyak, maka endorse akan masuk di dalam hidupnya, akan hadir cuan-cuan yang seperti hujan deras di dalam hidupnya ya teman-teman. Jadi kalau public figure itu memang mudah mencari duit teman-teman, tapi ya kehidupan pribadinya akan menjadi konsumsi publik. Makanya ketika memutuskan menjadi entertain,
harus bisa menyikapi omongan-omongan netizen, bulian, hujatan itu dengan